Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tak pernah kita lupakan salawat serta salamnya kita panjatkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang saya hormati, semoga di siang hari ini yang sangat cerah kita semua mendapatkan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini perlu untuk kita syukuri dan perlu pula untuk kita jalankan semata-mata dalam tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kehidupan kita ini sebenarnya sangat singkat. Sangat singkat. Saudara kita, teman kita, orang tua kita yang telah meninggalkan kita dari hidup di dunia, itu suatu bukti nyata bahwa hidup kita ini cuma sebentar, tidak lama, tidak nyampe 200 tahunan dalam kehidupan ini yang kita jalankan. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya kehidupan kita ini, semata-mata kita isi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ibadah dan amal-amal sedekah yang akan jadi penolong kita kelak nanti di alam kubur maupun di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kehidupan kita ini sebenarnya kematian mengintai setiap detik. Maka kita harus bisa mengambil hikmahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk main-main. Wahai anak Adam, apa kata Allah? Aku menciptakan kamu bukan untuk main-main. Sebenarnya ada maksud. Sedangkan kamunya main-main dalam kehidupan ini. Mari kita semua kita memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal soleh, amal-amal sedekah untuk bekal kita masing-masing, untuk nanti di alam kubur kita mendapatkan amal tersebut, amal kebaikan tersebut, dan akan jadi penolong. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani dan rohani sangat berharga sekali, karena dengan kesehatan itulah kita manfaatkan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari amal-amal soleh untuk bekal kita nanti. Bahwa hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan
di dunia ini akan dipertanggungjawabkan tentang umur kita, tingkah laku kita, ucapan kita, lisan kita. Jikalau kita senang mengumbar ucapan kita untuk berbuat maksiat, memfitnah orang, dan mengadu domba orang, na'udzubillah min dzalik. Kelak nanti di hari pembalasannya Allah Subhanahu wa taala akan dipotong lidah kita, menjulur lagi, dipotong lagi, menjulur lagi, terus menerus. Karena waktu hidup di dunia ini gemar, senang untuk mengadu domba dan senang untuk memfitnah orang sesama hablum minan nas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berhati-hatilah adanya akal pikiran dan adanya hati dan adanya hawa nafsu. Berhati-hatilah hawa nafsu kita alihkan ke hawa nafsu yang diridhoi oleh Allah. Hawa nafsu untuk berlomba-lomba mencari amal kebaikan sebanyak mungkin, bukan sebaliknya. Hawa nafsu tersebut kita kendalikan untuk memfitnah orang, untuk untuk membicarakan orang, untuk mengomong-omongkan orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita digolongkan di akhirat nanti ke golongan yang kanan, ke golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ke golongan yang kiri yang ujungnya nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, kita lihat di belakang kita ada makam bahwa hidup kita ini akan seperti mereka. Setelah kita diambil kehidupan kita, ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah diri kita untuk di alam kubur nanti dengan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, sesuai dengan keterangan kisah para nabi yang terdahulu. Nabi besar Muhammad SAW, anaknya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Fatimah, begitu meninggal dan diantarkannya oleh sahabat-sahabatnya ke alam kubur, ke pemakaman. Begitu pas di liang lahat yang sudah digali, ditanya oleh sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW, wahai liang lahat, wahai alam kubur, siapakah yang akan dimasukkan ke liang lahat, ke alam kubur ini? Tahu nggak ini jasad siapa, raga siapa yang akan dimasukkan ke liang lahat ini yang sudah meninggal? Ini adalah makam anaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Fatimah, kekasih Allah dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau apa jawaban dari yang liang lahat, dari alam kubur? Aku bukanlah pejabat, dan aku bukanlah orang kaya raya, dan aku bukanlah
orang yang benar-benar di kalangan semua orang hidup orang yang sukses. Aku adalah tempat amal ibadah, tempat amal baik. Jadi itu pengakuan diri yang lah. Maka kita harus bisa mengambil hikmahnya. Barang siapa dimasukkan ke liang lahat dalam keadaan orang tersebut berlumur dosa dan selalu berbuat keburukan waktu hidup di dunia ini, maka liang lahat itu, bumi itu, alam kubur itu akan menghampit kita, akan menghancurkan kita, sehingga tulang-tulang kita berantakan di dalam alam kubur, di dalam liang lahat. Na'udzubillah min dzalik. Semua na'udzubillah min dzalik. Maka kita jangan sampai dalam kehidupan ini kita tidak membawa amal ibadah, amal soleh, amal sodako. Karena itu bukti nyata tentang anaknya Nabi besar kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, Fatimah, yang mau dimasukkan ke liang lahat. Itu ditanya oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah, bahwa dia menjawabnya seperti begitu, bahwa tempatnya amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh yang lahat tersebut. Maka sebaliknya, jika memang kita membawa amal yang buruk, bukan amal ibadah, amal soleh, amal sodako, amal yang lainnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi alam kubur itu, tanah itu akan menghampit kita, akan menggencet kita, sehingga tulang rusuk kita, sehingga tulang-tulang kita akan berantakan di dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Semua na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mengikuti tentang tuntunan-tuntunannya Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tentang sunnah-sunnahnya Nabi besar, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaatnya Allah Nabi besar Muhammad SAW kelak nanti di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ujian kita hidup ini sebenarnya cuma bisa dihitung dengan jari. Setahun, 2 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bahwa hitungan hidup kita ini sebenarnya cuma sebentar. Tapi yang akan kekal nanti di alam akhirat, semua orang pasti akan paham tentang itu. Dan kita harus bisa mengambil hikmahnya, bahwa hidup di dunia, bekal hidup di dunia dan bekal untuk di negeri akhirat nanti. Maka persiapkanlah bekal untuk di negeri akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita semua mendapatkan surga kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kualitas keimanan kita benar-benar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentang siraman rohani yang saya sampaikan, semoga ada hikmahnya, bahwa
tentang kehidupan ini cuma sebentar. Semoga dengan tema tausiah kami, hidup ini cuma sebentar, maka kita memanfaatkan sebaik-baiknya kehidupan kita ini agar kita selamat di alam kubur dan selamat nanti di akhirat. Perjalanan kita nanti sangat panjang sekali di alam kubur, nunggu waktunya kiamat dan dibangkitkan dari setelah kiamat, dikumpulkan di haram mahsyar dan ditanya tentang amal-amal kita satu persatu, ditanya seperti kita dikumpulkan nanti di alam akhirat nanti. Itu sudah pasti karena sudah tertulis tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum lagi nanti lewat di jembatan Sirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah memberkahi kita semua. Demikian, usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.